Selamat bergabung dan kembali bertemu pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita bersama-sama sudah memasuki pertemuan ke-12. Topik yang akan kita bahas selama pertemuan ini adalah membahas tentang faktor X. Apa itu faktor X? Faktor X itu sering diidentikan dengan keberuntungan. Apakah betul itu faktor keberuntungan? Kita akan belajar bersama-sama dan apa yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian sesungguhnya faktor X itu apa. Dan yang kedua kita akan menggali faktor X yang ada di setiap orang. Ketiga, kita akan menjelaskan tentang sikap-sikap bagaimana menghadapi faktor X. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tipe serta karakteristik dari faktor X. Sekali lagi saya tekankan bahwa manusia atau kita seringkali membicarakan atau mengenal faktor X itu adalah faktor keberuntungan, faktor laki yang sering kita kenal. Nah, apakah sebetulnya dengan faktor yang sesungguhnya seperti apa? Kita akan bahas. Ini ada ilustrasi bahwa di Itali ada sebuah desa yang bernama Rocca de Papa. Desa yang sejuk di daerah perbukitan ini terletak pada jarak 1 jam sebelah selatan kota Roma. Jadi kota kota Rocca ini berada di sebelah selatan kota Roma. Di tepi danau yang airnya biru itu puluhan jenis burung berkicau. Memang kita tahu Italia identik dengan banyak burung dan lingkungan yang bersih. Nah, di sana muncul atau ada seorang dari Indonesia, ya, dan dia berada di sebuah villa di atas bukit yang ada di kota atau di desa Rocca di Papa. Nah, apa yang menarik dari villa tersebut? Karena apa? Villa tersebut adalah dikelola orang Indonesia yang berasal dari Bali, Kota Dewata. Nah, villa itu diberi nama sesuai asli pemiliknya, Dewi Francesca. Jadi kita tahu bahwa di Kota Rocca, di Roma, ada sebuah villa yang diberi nama seperti nama Indonesia yaitu Dewi Francesca. Tidak menutup kemungkinan dan memang benar bahwa villa itu memang dikelola atau dioperasikan oleh seorang perempuan berasal dari Kota Dewata. Nah, Dewi Francesca merupakan pengusaha muda, ya, dia memiliki atau telah menumbuhkan jiwa entrepreneur-nya, jiwa berusaha, jiwa berwirausahanya, bukan di Indonesia melainkan di luar negeri. Kita akan belajar siapa Dewi nanti selanjutnya supaya ini menjadikan inspirasi bahwa ternyata faktor ini itu menjadi milik semua orang. Nah, itu dilakukan pada saat krisis. Jadi kalau kita lihat itu sudah berkembang atau sudah tumbuh lama dari tahun 2008 karena sejak krisis Dewi Francesca mulai menumbuhkan atau faktor X yang ada di dalam dirinya itu dia kembangkan, tetapi bukan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia mungkin sudah terlalu banyak villa-villa seperti yang dimiliki Dewi dan khususnya di Pulau Dewata itu sudah menyamur. Tetapi faktor laki yang dia miliki, dia gunakan, dia terapkan di luar negeri. Nah, jadi villa yang dibangun di kota Rocca di Bali, di Papa Roma, itu merupakan nuansa Indonesia, khususnya nuansa Bali, yang dipadu dengan interior Italia yang lebih dominan. Nah, kita akan belajar siapakah Dewi tersebut. Yang jelas Dewi itu merupakan gadis desa, ya. Barulah kita ketahui biografinya. Dewi pemilik villa terkenal di kota Rocca di Roma, asal di kota Dewata Bali, Pulau Dewata Bali. Ternyata dia sudah mengembangkan sayapnya dengan membuat sebuah bisnis di Itali dengan nuansa Bali tetapi dipadu dengan interior Itali. Tetapi sebetulnya dia adalah seorang gadis desa, anak seorang petani, ya. Tetapi setelah dia sekolah tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dia bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Nah, di Bali itu kan banyak kafe, banyak resto, banyak hotel. Nah, dia bekerja di sana. Nah, ternyata faktor X itu muncul pada saat dia menjadi seorang pelayan. Jadi, teman-teman semuanya, orang berbisnis itu memang beberapa pintu ya, kita bulan minggu sebelumnya sudah mempelajari tentang pintu, bagaimana seseorang itu menemukan pintunya dan mendapatkan faktor X-nya. Nah,
Jadi bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang kaya, bukan orang berduit atau mereka yang berpendidikan tinggi, tidak juga. Tetapi biasanya orang yang berpendidikan tinggi, punya modal, mereka mampu membuat pintu-pintu atau menemukan pintu-pintu yang lebih banyak. Tapi sekali lagi, kita memiliki contoh yang banyak di Indonesia, ada Bob Sadino, ada Khairul Tanjung, CH yang kita kenal, ada Susi, mantan menteri. Terus di luar negeri kita punya tahu Jack Mania, Jack Ma ya, kita kenal dengan Jack Ma. Dan banyak lagi orang-orang sukses, baik itu di Indonesia atau di luar negeri. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah menemukan pintunya dan sudah memiliki faktor X-nya. Orang yang biasanya kita tahu orang yang biasanya diem, pasif, dianggapnya tidak bisa apa-apa, tapi justru mereka memiliki aura, memiliki faktor X yang akhirnya membawa dia kesuksesan dan membawakan dia ke keberuntungan. Nah, sekali lagi, artinya bahwa setiap orang punya faktor X. Setiap manusia punya faktor X. Tidak juga Dewi, tidak juga Khairul Tanjung, tetapi menjadi milik kita. Jadi, teman-teman semuanya, sebetulnya dalam diri Anda sudah memiliki faktor X. Tetapi apa? Tetapi kita belum menemukan pintunya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan atau menemukan pintunya? Ya tentunya melalui proses ya, proses. Karena tiap orang, kesuksesan seorang itu berbeda-beda. Sukses yang cepat, sukses yang mungkin dengan proses, dengan berbagai pengalaman, harus jatuh bangun, itu adalah cara seseorang itu mendapatkan pintu untuk menemukan faktor X yang ada dalam dirinya. Ya, sekali lagi kita sudah belajar sebelum-sebelumnya, apa sih yang kita miliki, apa hobi kita punya kelebihan apa, yang dianggap orang lemah itu menjadi kekuatan kita. Dan itu ya sebetulnya faktor itu tapi masih terselubung. Pernah saya berbicara waktu di awal perkuliahan itu, bahwa seseorang tuh memiliki sesuatu yang terselubung, memiliki talents. Talents itulah yang nanti akan membawa kita kepada faktor X dan membawa kita kepada pintu-pintu sukses. Sekali lagi, bukan, "Oh, ya udah kamu karena beruntung seperti itu, kalau saya kurang beruntung." Bukan, karena seseorang tidak mau mencari. Ya, keberuntungan atau faktor X itu bisa dicari, ya. Sekali lagi bukan merupakan sebuah keniscayaan, tetapi memang ada yang memerlukan proses dan perjuangan. Berikutnya, kita akan mencoba mempelajari atau mengenal definisi faktor X. Yang pertama, faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang. Seperti saya sampaikan bahwa setiap orang punya faktor X. Ya, memang tidak terwujud, tetapi ada feel, ada rasa yang sebetulnya mereka tahu, ya. Cuman kecenderungannya seseorang atau manusia itu kan malu mengekspos, tidak percaya diri, ya kan? Nah, berikutnya kita lanjut bahwa pada diri seseorang, khususnya entrepreneur, sekali lagi startup, pengusaha, faktor X sangat mempengaruhi gerakannya dalam menjalankan usaha. Kita tahu faktor X, tapi kalau kita tidak mengeluarkan, ya kita mungkin usaha kita stuck. Jadi faktor X itu harus dikeluarkan, harus diterapkan. Nah, berikutnya, faktor X itu melekat pada diri, pada masing-masing dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Sekali lagi tadi saya sampaikan, semua orang punya faktor X, semua orang punya faktor yang disebut faktor keberuntungan, faktor laki. Nah, pada saat dia merasa tidak beruntung, artinya dia merasa down, dia merasa putus asa, merasa tidak berhasil atau gagal, dia selalu menyalahkan, ya, karena saya tidak ada keberuntungan, saya tidak memiliki faktor itu salah. Kenapa? Karena Anda belum menemukan pintunya. Nah, sebetulnya teman-teman, sekarang ini kondisi Covid ini sebetulnya mulailah atau sebetulnya banyak sekali faktor X yang kita bisa keluarkan, yang bisa kita terapkan untuk kita membangun sebuah usaha. Banyak sekali sekarang ya. Mungkin secara umum faktor X, kasus Covid saat ini itu menjadi pandemi yang memporak-porandakan bisnis ekonomi, ya, termasuk banyak usaha yang gagal. Tetapi di tengah Covid ini ternyata bisa menjadi peluang usaha, ya. Jadi orang yang ingin tetap bertahan, artinya ingin memperbaiki dan dalam kondisi seperti ini, ya, saya pernah bilang ada the power of kepepet. Ide atau keinginan itu bisa muncul kalau kita kepepet. Anggaplah sekarang ini Covid ini kepepet, tetapi biasanya dari kepepet itu semua apa yang dimiliki oleh seseorang akan muncul semuanya.
ya mulai banyak usaha. Orang yang biasanya diem di rumah atau yang cuma makan, tidur, dan sebagainya, tiba muncul, mereka menjual makanan yang dari teman-temannya, itu akhirnya menjadi usaha dan biasanya dia tidak gaptek atau tidak bisa mengoperasikan HP, gara-gara pandemi mereka bisa mengoperasikan HP dan bisa mulai bisnis apapun. Nah, itu bisa dilakukan. Walaupun sekarang ini kondisi memang belum stabil dan memang tidak tahu kita sampai kapan. Tetapi kalau kita tidak mencoba dan tidak, mau lenyap atau tidak bisa atau tidak akan terpuruk, ya kita harus bangkit dengan menunjukkan faktor X yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, faktor X itu sudah melekat dari setiap orang. Nah, yang berikutnya, dalam berwirausaha khususnya pemula, khususnya startup, itu diibaratkan orang yang mencari pintu, setuju ya. Kita pernah dengar orang bisnis itu jatuh bangun, bisnis A gagal, berganti bisnis B gagal, ganti lagi bisnis C gagal. Nah, tetapi bagi mereka yang tidak putus asa, mereka akan berusaha, ya. Saya ada ilustrasi, eee Anda tahu tentang, penjual bakso ya, ada bakso misalnya bakso Karapitan, bakso Malang dan sebagainya. Itu salah satu penemu bakso Malang, ya. Itu tidak sekarang sukses dengan banyak cabang di Indonesia, ya. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Dia mengalami kegagalan. Kegagalan, diawali dengan bisnis properti dia gagal, bisnis, jual beli, apa namanya, perhiasan mewah dia gagal, bisnis toko dia gagal. Akhirnya dia mencoba bakso. Bakso pertama gagal karena salah lokasi, pindah lagi, pindah ke satu tempat lagi dengan mencoba apa namanya, mengkolaborasi dengan meramu resep dan sebagainya, sampai akhirnya ketemu bakso Malang, katakanlah Karapitan itu akhirnya itu setelah memiliki beberapa tahapan. Tapi ingat ya, tidak semua orang itu mendapatkan pintunya harus berproses lama. Ya itu hanya contoh sebagian. Ada juga yang sudah cerdas, smart, begitu tahu peluang, dia tonjolkan faktor X-nya, segera dia menemukan jalannya dan pintunya, dan itu yang membawa kita menjadi sukses dalam berbisnis. Sekali lagi, faktor X adalah menjadi milik kita. Berikutnya, kita mengenal faktor X itu ada X kecil dan X besar. Apa itu X kecil dan X besar? Ya, kita harus tahu dulu faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari, ya. Sesuatu yang harus kita gali. Kan saya pernah menyampaikan di beberapa pertemuan yang sebelumnya, ya, itu saya pernah bilang, "Coba kalian di dalam dirinya tuh punya hobi apa sih?" Gitu. Karena kan kita nggak tahu, kita yang tahu itu yang merasakan kita, yang nyaman kita. Jadi itu adalah salah satu faktor X, ya kan? Nah, sekali lagi faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Faktor X akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Ya, kita juga ingat ya, semua agama mengajarkan ada usaha, ada perubahan, ya kan? Usaha dan tanpa ada doa juga nggak bisa. Jadi, kalau kita mau berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Kita pernah dengar ya, eee, apa yang kita lakukan setimpal dengan apa yang kita hasilkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, ya lebih baik dan lebih banyak, ya kita harus memiliki, atau berjuang atau mencari itu dengan penuh semangat. Kalau kita tidak ada semangat, tidak bisa sungguh-sungguh dalam mencari faktor X, ya kita tidak akan menemukan. Jadi jangan pernah ada kata-kata, "Ya iyalah kamu kan punya faktor laki, saya kan apalah saya." Nah itu salah, itu sangat salah. Nah itu sudah dipengaruhi oleh negative thinking sehingga bahwa kita tidak memiliki keberuntungan, bahwa keberuntungan itu sekali lagi sudah Tuhan berikan kepada setiap orang, hanya Tuhan menginginkan manusianya yang harus berusaha. Ya. Berikutnya, orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X. Ya, semua orang sekali lagi punya faktor X, tetapi karena dia tidak mau berubah, faktor X-nya itu semakin kecil. Semakin mengecil, semakin tidak berkembang. Kenapa? Ya karena dia merasa tadi, negatif, merasa tidak mampu, merasa tidak nyaman, ya kan? Atau dia orang yang, "Ya saya puas gini aja lah, nasib saya seperti ini, ya sudah." Nah itu adalah contoh faktor X, tapi kecil. Padahal faktor yang kecil itu bisa kita kembangkan kalau kita
belajar, ya, keluar dari zona nyaman, kita mencari pintu yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah, ini ada ilustrasi juga. Menurut para ahli, salah satunya adalah Malcolm Gladwell, dia meneliti bahwa kesuksesan manusia dalam menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya IQ. Sekali lagi orang pinter banyak, ya, tapi yang gagal juga banyak. Orang pinter banyak, IQ-nya besar, intelijensinya bagus, sukses juga banyak, ya kan? Tapi orang sukses itu sekali lagi diimbangi dengan faktor X yang melekat pada dirinya. Nah, jadi saya katakan bahwa Malcolm Gladwell tahun 2008 telah melakukan penelitian tentang kesuksesan manusia dalam menciptakan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki manusia. Latar belakang atau keturunan darah biru dan sebagainya bukan, tetapi oleh dedikasi suci yang mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Teman-teman di Indonesia tuh banyak sekali ya. Ini isu yang paling hangat ya. Anda tahu Didi Kempot, seorang penyanyi yang barusan berpulang. Dia memiliki faktor X. Prosesnya panjang. Dari pengamen jalanan sampai menuju legendaris itu sampai diminati atau dibilang apa namanya sobat ambyar dari milenial itu benar. Dia bukan orang yang IQ-nya tinggi. Dia selalu disampaikan bahwa dia tidak pintar tapi dia smart. Dia cerdas, dia menemukan faktor X-nya, dia manfaatkan itu sehingga sukses. Ya kan? Faktor X-nya banyak sekali dia dan akhirnya dia menonjolkan faktor itu dengan menyanyikan lagu-lagu Jawa apa namanya? Campursari ya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, Susi. Susi kita tahu ya, mantan Menteri Susi itu kita tahu bahwa dia bukan seorang yang apa namanya, pendidikan tinggi. SMP, SMA nggak lulus malah ya, tapi dia smart. Dia tahu dia harus melakukan apa, ya kan. Kalau kita tahu dia punya bisnis di pesawat ya, punya apa, batik Susi Air. Dia punya bisnis di luar negeri, dia sukses, di berbagai bisnisnya, walaupun dia cuma SMA. Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti kita, tidak menginginkan pendidikan tinggi. Pendidikan penting, itu sebagai modal lebih menguatkan, lebih membantu kita dalam menemukan faktor X. Kita lihat siapa namanya, Chairul Tanjung. Chairul Tanjung juga saat ini punya punya apa namanya, Transmedia dan sebagainya. Beliau berpendidikan, ya kan? Tapi prosesnya dari nol, dia harus menjual koran, dia harus tinggal di emper-emper dan sebagainya. Itu adalah cara dia, bagaimana dia meraih sukses, bagaimana dia mencari pintu, seperti itu, ya kan? Sekali lagi, orang sukses itu semuanya berproses, ya kan? Sangat berproses. Nah, pada kesimpulannya, peneliti ini mengatakan bahwa dedikasi itu sebuah kecerdasan praktis. Talenta, ingat ya, talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Namun, untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah agar mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Oke ya. Kita ada contoh banyak ya kasus McD. McD itu berdiri dari uh, berapa puluh tahun yang lalu ya kan. Dia menjual di kalau sekarang itu apa ya, yang di pinggir jalan itu yang mobil-mobil box seperti itu, sampai akhirnya punya brand, itu juga dari semua melakukan apa ya, pada saat itu penemunya McD itu melakukan eksperimen ya. Digagal pindah dengan ramuan-ramuan yang menjadi khasnya McD dan akhirnya mendunia. Nah, akhirnya diikuti ya kan, akhirnya muncullah, faktor X dari masyarakat yang sederhana, muncullah yang apa kita tahu muncul ada sabana, muncul ada Kentucky-Kentucky yang di pinggir jalan. Nah, itu awalnya dari seperti itu, dari ide muncul, nah mencoba keberuntungan, ya udah saya menjual sabana, saya menjual paket-paket yang lainnya yang lebih murah di IPO dan sebagainya, itu kan contoh bahwa orang pun bisa sukses seperti McD, penemu McD, dengan cara dia, dengan, label dia. Nah, itu disebut juga faktor keberuntungan. Itu menurut Gladwell dan Maxwell. Nah,
Sekarang kita mencoba bagaimana sih memancing keberuntungan. Nah, ini ada 3 pendapat, ada 3 ilustrasi bahwa hoki atau keberuntungan tak akan datang tiba-tiba. Setuju. Harus ada proses, harus kita gali ya. Seperti yang banyak dipelajari dari praktek-praktek ilmu keberuntungan, biasanya yang menemukan ilmu keberuntungan itu atau yang membahas, tentang keberuntungan itu Cina ya. Kita tahu lambang Cina itu harus emas, gold, dan sebagainya itu adalah ciri keberuntungan menurut kepercayaan mereka. Jadi keberuntungan itu harus dipancing agar ia mau datang. Nah ini, contohnya yang tadi kita sudah ilustrasikan Debbie Francesca, ya. Dia hanya seorang pelayan di Bali loh, tapi dia mencoba, "Gimana sih saya ingin loh." Jadi dari keinginan, "Saya ingin punya villa, gimana ya bisa mewujudkan." Kalau dia buka di Bali kayaknya tidak mungkin karena semua sudah di Bali sudah terlalu banyak villa dan berbagai macam ini. Akhirnya dia mencoba keluar dari zona nyamannya, ya. Keluar dari zona nyamannya, akhirnya dia mencoba di tempat lain. Nah, mungkin dengan modal dia selama bekerja itu, dia nekat ke luar negeri. Kebayangkan teman-teman ya, seorang anak petani, tidak berpendidikan tinggi, hanya seorang pelayan, saat ini menjadi pengusaha sukses, ya mungkin sudah lama ya, sejak tahun 2028, tetapi itu menjadi contoh bahwa dia berusaha mencoba keluar dari zona nyaman, mencoba sendiri dengan mulai dari awal. Mungkin waktu di Italia dia juga bekerja dulu sambil mencari inspirasi, mengamati, dan jadi kalau kita mau berusaha itu kan harus mengamati sekitar kita, mengamati lingkungan pasar kita, yang cocok apa sih di sini? Nah itu. Terus yang kedua, ada hubungannya dengan spiritual kita. Spiritual tadi yang saya bilang ya, usaha ada, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak bisa. Artinya harus ada doa, harus disupport, harus didukung dengan doa. Jadi ternyata memancing keberuntungan itu ada usaha, ada doa, ya kan? Doa saja tanpa usaha ya juga nggak dikasih kan, nggak ketemu jalannya. Tidak ada kita berdoa, "Saya mau beruntung Tuhan, saya mau bikin usaha," terus besok tiba-tiba kita dibukakan depan kita ada usaha, tidak mungkin. Jadi kan kita usaha, kita berdoa, Tuhan akan membuka jalan. Dan terakhir, keberuntungan hanya datang pada orang yang siap sejak awal, cocok menerimanya, dan itu yang disebut tadi, memiliki faktor X yang besar. Nah itu, bakat. Nah kita bagaimana sih menemukan bakat melalui pintu? Nah faktor X sekali lagi melekat pada diri Anda masing-masing dan menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Sekali lagi temukan dan ketuklah pintu itu. Jangan takut. Biasanya kan orang kalau kita kita ke rumah orang kan suka takut-takut mengetuk pintu ya. Kalau kita takut-takut mengetuk pintu pada saat kita bertemu, kita akan ketemu tamu tidak? Ketemu orang yang kita inginkan nggak? Tidak. Tapi kalau kita ketuk, pasti kita akan menemukan. Si empunya pemilik rumah akan datang menemui kita. Tapi kalau kita di depan pintu saja nggak mau ketuk, ya nggak akan ketemu selamanya. Nah itu contoh ilustrasi ya. Jadi ternyata faktor X itu harus ditemukan dan mulai mengetuk pintu itu. Nah sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Ilustrasi lagi, pada saat Anda bertamu ke rumah orang dengan kondisi pintu tertutup, kalau Anda nggak mengetuk pintunya, di sini dikatakan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu pilihan, mau ketuk apa tidak ya? Nah, itu adalah sebuah pilihan. Nah, pilihannya apa? Yang pertama, kalau kita sudah dikasih kesempatan, jangan diam saja, jangan dicuekin. Ya kalau istilah sekarang kepo nggak apa-apa, ya kepo aja nggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita mendiamkan saja ya kita tidak tahu apa yang ada di depan mata kita, kita tidak tahu apa yang kita inginkan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kalau yang bagus, begitu ada kode, ada kesempatan, mencoba. Tidak perlu malu dalam menemukan atau mendapatkan kegagalan. Nah, biasanya nanti dari situ orang berpikir lagi kan, "Saya nggak mau gagal deh." Nah, biasanya akan muncullah pintu-pintu yang lain yang akan menemukan kita kepada keberhasilan dan mewujudkan sebuah faktor X-nya. Nah, yang ketiga mencari pintu dan mengetuk, itu adalah yang, ibaratnya kita yang proaktif gitu, kalau kita pasif ya kita nggak akan menemukan, ya kan? Berikutnya, kita harus paham dulu, kita harus paham kalau kita mau menjadi pengusaha, ya kan, seorang entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman. Jadi kenapa muncul wirausaha, kenapa muncul, "Saya pengen jualan ah," ya kan, "Saya pengen buka salon ah, saya pengen punya catering ah." Itu karena
Dia memiliki jiwa entrepreneur karena dia tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Nah, ini kondisi saat ini ya, ini sangat cocok kita terapkan di kondisi pandemi. Munculnya entrepreneur ya, coba teman-teman renungkan, pejamkan mata renungkan, selama Covid ini dari bulan Maret sampai hari ini, ada nggak Anda melihat, Anda menemukan orang bisnis di tengah pandemi ini? Ya, kalau saya sudah banyak menemukan, contoh kecil ada bisnis, masker, ya, ada bisnis, pakaian APD, ada bisnis usaha apa, jaket, bukan APD ya, APD juga ada jaket yang dilakukan kalau kita biar keluar aman, yang ditemukan oleh perancang Anna Avante itu kan, Anna Avanti itu kan contoh bahwa ternyata, eee, mereka merasa tidak nyaman, kayaknya harus sesuatu yang berubah deh, gitu. Jadi kita kalau mau besar itu ya jangan melakukan satu hal, mengembangkan apa yang sudah ada. Terus yang kedua terancam. Nah, saat ini kan banyak orang terancam ya, banyak orang terancam, waduh banyak orang PHK, maaf-maaf ya, itu tidak bisa dipungkiri dengan kondisi saat ini, itu memporak-pondakan perekonomian, banyak orang, dari kita yang di-PHK, banyak yang dirumahkan, terancam nggak punya pekerjaan, miskin itu menjadi gambaran di depan mata, ya kan. Nah itu maka muncullah jiwa ya, the power of kepepetnya muncullah jiwa entrepreneur. Dari situlah kebanyakan orang ketemu faktor X-nya, ketemu jalannya dan sebagainya, ya. Ini terakhir, nanti Anda bisa baca. Nah, berikutnya, sekarang kita mau mencoba mengidentifikasi faktor X, membagi faktor X. Nah, coba di sini ada faktor X, ada bakat, ada mentor. Nah, faktor X besar adalah di tangan orang dewasa, ya. Karena orang dewasa yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Kenapa? Kalau kita anak-anak mau bisnis kan kurang dipercaya. Misalnya, tapi kalau orang besar kayak seperti Anda ini sebagai seorang mahasiswa, sudah mau lulus, punya bakat, punya keahlian, kalau ngomong atau berbicara kan dipercaya daripada anak kecil. Nah, artinya bahwa itu peluang bagi kita bahwa faktor X itu sudah menjadi milik kita loh, kita sebagai orang dewasa. Itu untuk X besar, sementara kalau X kecil itu pada diri masing-masing. Nah, sekali lagi, itu dimiliki oleh per individu. Nah, bakat itu apa? Bakat yang sering dibilang dengan talenta atau sering dibilang dengan faktor X juga ya. Berasal dari diri sendiri adalah talenta. Apa yang menjadi talenta kita? Ya satunya, kalau kita mau sukses ya harus jujur, kerja keras, harus memiliki smart ya. Smart itu macam-macam ya, bisa juga pendidikan tinggi, bisa pendidikan formal, tapi smart itu, anugerah ya. Kalau smart itu kecerdasan itu anugerah, keterampilan. Keterampilan, fisik, kesehatan, kualitas suara, dan pendidikan. Ini ada bakat contoh ya. Ini contoh misalnya yang berkaitan dengan fisik ya kita jadi olahragawan, kita punya, apa namanya, rumah kesehatan, kita punya ruang fitnes dan itu adalah bakat yang dimiliki oleh seorang orang olahragawan. Kualitas suara ya penyanyi, pendidikan ya banyak orang pintar seperti dokter, seperti profesor atau dosen dan sebagainya itu kan memang memerlukan bakat yang memang terjun ke sana. Saya bilang, tidak semua orang bisa jadi dokter karena memang faktor X-nya tidak di sana, ya kan? Banyak orang yang memiliki suara tapi tidak bisa menyanyi, ya memang bakatnya bukan menyanyi, hanya bisa menyanyi. Tetapi kalau yang memang sudah bakat dan memang sudah talentanya, dari kecil pun dia sudah mengarah ke sana. Nah, mentor, faktor X, bakat, itu biasanya akan menjadi sebuah wujud nyata, akan bisa terwujud kalau kita memiliki mentor. Siapa mentor kita? Adalah orang-orang di sekitar kita yang akan memberikan masukan, akan memberikan arahan atau memberikan jalan juga ya, biasanya membantu menemukan ide itu ya orang-orang di sekitar kita, itu mentor kita. Ya, kadang gini, kita punya bakat, tetapi kita nggak sadar. Nah, tetapi orang di sekitar kita itu tahu, "Kamu oke loh, kamu punya bakat memasak loh, mendingan kamu bikin catering deh, mendingan kamu bikin buka kafe deh." Nah, dari situ langsung terbesit, keinginan kita, "Iya ya, kayaknya saya punya hobi, sayang kalau nggak dipakai, mendingan hobi itu kita terapkan menjadi sebuah bisnis, menjadi sebuah peluang kerja." Benar juga ya kata dia. Nah, itu adalah disebut mentor. Jadi orang di sekitar kita itu menjadi penting untuk mewujudkan, mensupport faktor X yang kita miliki. Contoh juga, "Kamu suaranya bagus nih, kenapa kamu nggak ikut audisi? Kenapa kamu nggak ikut ini?" Oh, akhirnya dia muncul keinginan,
"Ya ya, coba saya ikut audisi deh." Nah, pada saat dia menang, dari situlah baru dia sadar bahwa selama ini dia punya faktor X dan sudah dimentori dan sudah disupport oleh orang sekitarnya. Nah, karakteristik faktor X ya, kita sekarang masuk ke situ, ada 6. Faktor X, satu menjadi penentu keberhasilan. Kedua, faktor X itu adalah melekat pada diri. Tiga, faktor X tidak bisa diperoleh dalam sekejap proses karena tidak semua orang sadar. Saya pernah bercerita tentang faktor X itu ibarat mutiara yang terselubung di kerang itu ya. Mutiara itu kan jelek banget tapi, begitu prosesnya berjalan akhirnya dia menjadi sebuah, apa namanya, benda mulia atau, perhiasan mulia yang begitu mahal. Nah, tapi kan kita tahu prosesnya untuk menjadi mutiara yang sekarang mahal itu kan perlu proses yang lama ya, dari orang tidak mengenal mengabaikan akhirnya menjadi sebuah mutiara. Terus yang keempat, faktor X itu akan tumbuh dan kembang menjadi besar kalau kita mengasah. Tadi sudah dibilang ya, setiap orang punya faktor X tapi kecil. Tapi kalau kita mau berkembang ya kita asah, ya. Faktor X berasal dari diri sendiri, namun juga bisa keluar dari luar. Tadi yang saya luar itu adalah ya tadi lingkungan kita itu bisa menjadikan atau kita menemukan faktor X itu. Yang tadi saya bilang lingkungan saat ini Covid. Nah, berarti kita akan muncul, maka pada beberapa orang itu yang memang berpikir smart itu akan memunculkan faktor X-nya, memanfaatkan kesempatan, bukan berarti memanfaatkan ya, artinya dalam keterdesakan itu muncullah ide, muncullah, semangat baru bahwa kita bisa melakukan sesuatu ini dalam kondisi yang seperti ini. Nah, yang terakhir adalah bahwa faktor X itu adalah sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk berkali-kali. Nah, itu. Ini statement, faktor X tidak bisa dirampas oleh siapapun, karena faktor X milik semua orang dan berbeda-beda, ya. Banyak orang berusaha merampas faktor X atau meniru. Untuk merampas itu artinya meniru. Kita melihat seseorang sukses dalam bisnis A, yang satunya, dia kok suksesnya, coba saya ikut-ikut." Sekali lagi kalau bukan bakatnya, nggak bisa, ya. Contohnya saya mau jual es jus ya, jus. Tapi kalau saya nggak bakat, kok nggak seenak yang dijual dia ya? Padahal bahannya sama, caranya sama, kenapa kok dia, apa namanya, konsumennya banyak dan dia lebih enak, kok saya nggak enak ya? Nah itu contoh karena dia berusaha merampas, faktor X yang lain. Jadi kalau kita sudah ada bisnis jus, ya kita jangan bisnis jus lagi, kita yang lain, yang berbeda tapi unik gitu. Jadi itu adalah ini contoh kecil saja bahwa orang bisnis itu juga biasanya serobot-serobotan, apa yang dilihat orang sukses, dia coba diterapkan pada dirinya, nggak bisa. Nah itu contoh orang yang berusaha merampas faktor X dengan, eee, cara yang salah. Nah tips, ini ada beberapa tips teman-teman, kalau kita mau sukses, kalau kita mau menemukan faktor X, satu kenali diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Yang kedua, cari pintu. Ya, sekali lagi proaktif. Proaktif itu cari pintu, kita proaktif ya, berpikir ke depan, selangkah lebih maju. Kalau pintunya bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar untuk kita, ya. Yang keempat, waspada dengan kondisi yang nyaman, ya, karena dengan kenyamanan Anda akan berbalik ya. Artinya kalau kita merasa puas dengan kondisi saat ini, sementara persaingan dan kondisi semakin berubah, dinamis, kalau kita tidak mengimbangi dengan kondisi saat ini, ya kita akan jatuh dan tidak bisa sukses. Yang terakhir, pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Ini adalah tipsnya. Nah, ini demikianlah materi kita untuk tentang faktor X hari ini. Selanjutnya, kita akan kembali ke menu e-kampus. Teman-teman silahkan mengerjakan tugas. Hanya 2 tugasnya. Yang pertama, mendeteksi faktor X yang ada pada diri Anda. Buat datanya, Anda itu punya apa sih? Ya. Setelah Anda membuat skala prioritas, saya punya hobi ini, saya pingin ini, saya harus seperti ini. Nah, itu ambillah 2 saja yang menjadi prioritas Anda dan silakan membuat rencana yang Anda lakukan bagaimana cara mewujudkan faktor X yang ada pada diri Anda. Ya, sekali lagi, kita tahu semua orang, semua dari kita, teman-teman juga memiliki faktor X.
tetapi yang tahu adalah Anda sendiri. Tugasnya adalah Anda membuat list sebanyak-banyaknya, 10 boleh, 15 boleh, tapi biasanya dari yang kita buat itu, ambil 2 saja yang memang sangat sangat gue banget, sangat Anda banget. Nah, itu deteksikan bahwa faktor X yang Anda miliki itu adalah menjadi dasar Anda menemukan sebuah pintu kesuksesan. Nah, dari faktor X itu tolong buat rencana, apa yang harus Anda lakukan dengan faktor X itu, ya. Silakan untuk ketentuan dan, teknik pengerjaannya atau, apa namanya, syarat dan pengumpulannya seperti apa, nanti bisa masuk ke e-kampus, di situ saya sebutkan atau saya sudah jelaskan tentang due date atau tanggal deadline pengumpulan tugas. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan ke-12 hari ini tentang faktor X. Semoga memberikan banyak manfaat buat kita semuanya, semakin memacu, semakin memicu, semakin termotivasi kita untuk menjadi seseorang, entrepreneur dengan menggali faktor X yang ada di kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan topik yang lain. Oke, terima kasih.